Fahri Firdaus. Jadi, di video kali ini saya akan membahas sebagian materi pertemuan ke-15, materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Poin pertama ada tingkat kinerja. Yang ke-1 ada kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses. Kinerja proses adalah kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga ada kinerja individu atau pekerjaan. Kinerja individu atau pekerjaan adalah pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu menurut Rumler dan Bresse 1995. Poin kedua ada garis besar kategori arti kinerja. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Menurut Bernardin 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Selanjutnya ada pekerjaan dan kinerja organisasi. Yang pertama ada strategi organisasi, kedua pemasaran, ketiga operasional, keempat SDM, dan yang terakhir ada keuangan. Indikator kinerja organisasi. 1. Performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. 3. Unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. 4. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. 5. Tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. 6. Terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. 7. Bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Poin terakhir ada faktor peningkatan kinerja, yaitu ada pendorong dan penghambat. Pendorong 1.
Audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. 2. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Selanjutnya ada penghambat. Yang ke-1, masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. 3. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata, seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. 4. Semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.